Apa ya alasannya ya? Pasti berbagai alasan ya. Salah satunya itu saya suka merawat aja mungkin sifatnya itu kali ya. Merawat sesuatu. Kebetulan salah satunya kan musik, karena saya juga merawat hal yang lain seperti paper, kertas ya, flyers gitu ya. Supaya bisa dipelajari aja, bisa dinikmati lebih lama gitu. Merawat yang kalau dalam konteks rekaman fisik tuh, karena itu kan karya seni juga ya. Karya seni itu kan dibikin dengan rasa manusia gitu. Dan kita merawat lah, jangan sampai hilang gitu, jangan sampai musnah. Itu paling sederhana ya dalam prakteknya tuh. Kalau kita nemu kaset bekas di trotoar, dijual rongsok gitu, itu kan sebetulnya udah selangkah menuju ke barang untuk dilebur jadi plastik gitu. Udah nggak ada value seninya gitu. Dia hanya dihitung sebagai plastik. Padahal di situ ada karya seni yang dibikin dengan rasa manusia. Kalau dirunut mungkin sekitar kesadaran untuk punya records ya. Records itu dalam arti album rekaman itu ya sekitar umur 10 tahun lah. Ketika apa ya, sebelum umur itu kita kan juga dengerin musik, dibelikan orang tua lah, kaset gitu. Jadi sekitar umur itu 10 atau 11 tahun saya lupa. Kita udah menentukan ini album yang mau kita punya gitu. Walaupun orang tua yang bayar juga di toko musik gitu. Umur 10 tahun itu tahun berapa waktu itu? Tahun 85, 86 lah. Jadi kelahiran Mas Manuel 75 ya. Orang tua punya stereo set ya, Sony yang cukup branded juga ya, Sony ya. Teknis juga amplifier gitu. Kalau saya amati hari ini ya sebenarnya cukup bagus. Dan bapak saya memang suka musik. Dalam arti apresiasi, dia bukan player, bukan musician, tapi dia music buyer, dia beli album gitu. Itu yang akhirnya kan diputar di rumah, kan kita termaster juga akhirnya kan. Dari yang didengarkan orang tua ya, Lilis Suryani, Ernie Johan, Teti Kadi, seperti itu kan, Lex Trio, Push Plus gitu ya. Kebanyakan kemudian saya juga baru tahu, oh itu ternyata artisnya ini setelah saya dewasa dan saya koleksi sendiri. Kadang-kadang saya nggak ngerti juga, ibu saya suka nyanyi beberapa lagu ya. Ternyata itu lagu dari vinyl tertentu gitu yang baru saya punya hari ini katakanlah gitu. Dan lagu ulang tahun Bung Karno gitu kan, Dirgahayu Bung Karno gitu. Ibu saya suka nyanyi itu. Mungkin dia dengar dari radio dulu ya. Nah saya baru tahu setelah saya koleksi vinyl ternyata lagunya itu. Sependataan saya ya di sekitar 4.000 lah. Sekitar 4.000 item. keduanya ya? Bisa ganti nih. Vinyl, piringan hitam, compact disc. 3 itu, tapi saya sebenarnya ada satu format lagi ya setidaknya ya, itu reel tape, pita reel yang besar itu, tapi saya nggak kesana lah. Untuk tahun 70 itu populer untuk orang kaya juga. Vinyl kan juga dulu kan bukan barang setiap rumah. Dia format terbaik ya. Kalau untuk rakyat yang agak kebanyakan gitu, kaset pita lah yang tahun 70 awal sampai akhir 90-an mungkin ya. Itu yang paling populer. Compact disc saja kan sebenarnya lebih mahal dari kaset pita gitu. Jadi kalau kita bicara khususnya yang saya betul-betul alami kan kaset pita ya. Kaset pita itu karena saya lahir di tengah 70-an,
mulai bisa mengambil keputusan ekonomi kan ketika umur-umur ya setidaknya di atas 6 tahun lah ya, artinya beli sendiri dengan uang saku atau apa, itu kan di tahun 80-an. Jadi tahun 80-an tuh saya beli kaset-kaset Beatles dan saat itu kan masih tanpa izin ya sebetulnya perekam di Indonesia itu. Istilahnya bajakan lah. Itu seharga sekitar 2.250 untuk kaset barat. Tahun Tahun 80-an tengah lah, 85, 86 gitu. Tapi kalau di rumah ya kaset-kaset yang dibeli di rumah juga dari tahun 70-an juga. Yang setidaknya kalau kita dengerin albumnya Harry Rusli itu Ken Arok ya, rock orkestra itu kaset tahun 77 itu seharga 700 rupiahan. Nah kemudian tahun 9 mulailah kaset lisensi itu kan mulai tahun berapa ya 80 paruh akhir 80-an ketika Indonesia diprotes oleh Bob Geldof karena album charity untuk Afrika itu Ethiopia USA for Africa di sini malah dibajak. Dia protes ke Presiden Soeharto kan akhirnya mulailah perekam di sini tuh pakai license gitu. Bayar royalti lah intinya gitu. Dan itu kaset yang tadinya 2.250 jadi 5.000. yang musik barat. Ya, itu saya juga udah mulai beli tuh 5.000 mulai 5.000-an ya, tahun 87, 88 gitu, 5.000 rupiah. Waktu itu sih, seingat saya memang konsumen musik ya agak ramai juga karena yang tadinya 2.000-an bisa beli dengan 5.000 bisa beli 2 atau 3 kaset, sekarang bisa cuma beli 1 kaset. Kedua, perilaku membeli musik di Indonesia kan sebagian besar masih kompilasi, the very best of the best dan sebagainya. Nah sekarang mereka dipaksa beli album penuh gitu. Album originalnya. Iya, yang mereka mungkin nggak begitu happy kan, banyak juga penggemar musik itu yang hanya kepingin yang Musik hitsnya. Oh, jadi Indonesia itu tidak pernah punya lisensi musik sebelum Untuk protes sama iya nggak pernah punya. Wow, siapa tadi? Bob Geldof. Bob Geldof tuh ya? Bob Geldof itu musisi Amerika dan dia terlibat dalam charity lah dulu USA for Africa untuk kelaparan di Ethiopia. Itu kan sebenarnya dana keuntungannya kan untuk disumbangkan ke Ethiopia. Lagu yang terkenal itu We Are the World itu. Nah di sini kan dibaca artinya kan keuntungannya nggak lari ke Afrika, lari ke Cukong. Tapi ya memang itu dia mengilhami album-album keroyokan lah, nyanyi keroyokan bareng-bareng. Karena itu kan all stars ya, ada Geldof lah, Bob Dylan atau siapa saya nggak begitu. Kacamataan tuh, hitam tuh. Oh ya Stevie Wonder ya itu salah satunya ya. Stevie Wonder. Nah, kalau musisi Indonesia sendiri waktu itu sudah ada record perusahaan label kan? Sudah ada. Artinya resmi gitu ya? Resmi ya kalau di Indonesia ya resmi. Cuma mungkin sistem pembayarannya kan dia jual putus ya. Jual putus itu artinya Yung bikin album gini dibayar sekian sudah selesai. Ketika album itu meledak, si produser itu atau si cukongnya menggandakan mau sekian ya nggak dapat keuntungan. Nggak dapat keuntungan. Jual putus aja negois di awal gitu. Itu yang belakangan kan akhirnya di puluhan tahun kemudian termasuk sampai hari ini kan banyak artis yang nggak dapat apa-apa ya karena emang kontraknya dulu jual putus. Segini kontraknya udah ternyata albumnya super meledak gitu. Atau kata meledak itu juga ya memang harus dikritisi. Kalau zaman dulu misalnya memang meledak kalau masyarakat kan ukurannya apa sih, mungkin banyak dinyanyikan orang, diputar di radio terus gitu. Nah angka pastinya kan tidak pernah tahu, nggak ada kalau hari ini orang Spotify ada hitsnya berapa, YouTube jelas gitu berapa viewers. Kalau dulu kan hanya klaim sepihaknya si label.
dia bilang misalnya 1 juta kopi, bisa jadi malah mungkin 5 juta kopi kali gitu loh. Itu ada akal-akalnya. Iya, iya. Jadi artis sendiri tidak pernah menyadari itu. Maksudnya tidak punya kuasa untuk tahu seberapa sih sebetulnya kan. Termasuk sebetulnya ini kalau bicara pembajakan ya, apa sebetulnya makna pembajakan, karena dulu saya masih ingat tuh Jamrud ya, sebelum albumnya keluar resmi, dibajakan udah ada gitu. Dan itu kan nggak cuma artis itu, banyak artis lain yang asumsi saya ya, asumsi bisa salah, tapi bisa master recordingnya itu jangan-jangan memang diperdagangkan di luar gitu, di kalangan pembajak gitu. Makanya seringkali mixingnya si pembajak itu lebih bagus, apa istilahnya editingnya, kalau kita pakai analogi foto ya, fotografi itu editingnya lebih bagus daripada si label resminya itu. Ini kalau saya hubungkan dengan era bajakan album barat di Indonesia, sampai hari ini masih banyak yang seneng beli album bajakan. Maksudnya koleksi barang bekas. Tapi misalnya Rolling Stone tapi terbitan tahun 85-an oleh pembajak Indonesia gitu. Karena apa? Mixingnya lebih keren gitu. Kan di mix ulang, mungkin dia ngerip ngopi dari vinyl atau apapun ya. Nah di sini kan nggak dirip begitu aja, diedit lagi, dibasnya dikeras, ditinggiin atau gimana, yang hasilnya lebih oke di telinga orang sini ya gitu. Jadi even hari ini sudah nggak ada kaset bajakan, tapi artefaknya itu masih banyak penggemarnya. Lagi. Iya. Dan ya kembali lagi, kalau kita bicara bajakan, itu juga mungkin sekilas gini, bajakan tuh kualitasnya lebih rendah. Nggak juga gitu loh. Karena kalau misalnya dia berasal dari master, ya kualitasnya malah bisa jadi lebih bagus gitu loh. Misalnya Anda nih punya file foto satu, ada orang motret, Anda yang punya hak untuk ngendarin foto itu. Tapi saya punya file yang sama dengan Anda gitu. No, saya dengan kemampuan editing saya mungkin lebih bagus, aplikasi saya lebih bagus, jangan-jangan malah punya saya yang lebih oke gitu produk saya gitu. Itu yang terjadi gitu loh. Jadi apakah itu bajakan, apakah itu apa ya, orang bisa berdebat soal itu. Secara moral hukum mungkin bajakan tuh nggak dapat di situ, nggak. Tapi secara telinga mungkin lebih dapat gitu. Iya, dugaan kuatnya begitu ya. Nanti kalau kita melihat itu kan kayak menuduh orang aja, tapi dugaan kuatnya begitu. Masternya beredar di tempat lain gitu. Dan kalau sudah sama-sama master kan tinggal seberapa oke skill Anda untuk mengolah master itu. Maka seperti tadi itu bisa jadi master yang diolah oleh mereka yang mengedarkan tanpa membayar si artis lebih bagus gitu. Jadi kan gambarannya gini, misalnya saya Sukong nih, saya kontrak Anda, saya bayar setiap penjualan saya mesti kasih Anda atau kita udah kontrak. Tapi ketika saya punya master ini saya jual ke orang lain yang juga ngedarin, kan saya juga dapat untung. Ini saya punya masternya gitu, saya jual, kamu boleh ngandain tapi bayar saya segini. Dan itu udah praktek seperti itu udah lama, dari tahun 70-an juga terjadi. Dari para pelaku yang saya dengar ya. Ya dulu kan tidak disadari ya, dulu relasi kuasanya kan juga timpang antara produser ya, katakanlah pengusaha lah ya, korporatnya musik dengan artis gitu. Sehingga take it or leave it gitu. Dulu apa yang terjadi seperti itu, mau rekaman nggak? Kalau mau rekaman di sini, gitu, segini gitu loh. Kan evolusioner itu. Hukumnya juga saat itu juga nggak berkembang atau belum berkembang memang, karena belum dirasakan sebagai kebutuhan, ya lebih kepada kontraktual perdata aja, mau nggak, kalau mau ya udah sepakat tanda tangan kan gitu. Nah kalau kita lihat misalnya perjalanannya kan ada titik-titik sejarahnya, misalnya kayak netral gitu, dia minta royalti gitu, dia nggak mau jual putus gitu.
Ya sepengamatan saya ya, itu Netral itu album ketika rekaman mereka udah minta royalti itu. Tapi kayak beberapa artis lain kan jual putus. Jadi walaupun seperti Kus Plus lah itu paling contoh paling mudah ya. Itu kan juga begitu. Apa yang direkam hari itu ya udah jadi milik pengusaha gitu. Sehingga ketika dikeluarin lagi ya dia nggak dapat apa-apa. Tapi lagunya memang punya melekat pada si penulis gitu. Sehingga dia bisa misalnya rekam ulang gitu. Cuma orang kan enak yang dulu nih, yang asli gitu istilahnya kalau diekspresikan secara populer kan gitu. Jadi mungkin juga mengapa kita koleksi itu karena it's not about music ya, tapi juga art. Selain art seni suaranya ya, sound dan lain-lain. Itu kan album itu kan ada artwork. Ada karya seninya, ada lukisannya. Nah, kita kan mengapresiasi itu, menikmati itu tanpa habis. Makanya kan ada misalnya ya albumnya Velvet Underground tuh, gambar pisangnya Andy Warhol. Ya kan, si gambar pisangnya Warhol itu kan nggak habis-habis dinikmati tuh, dan dia sangat fenomenal kan itu. Itu jadi covernya Velvet Underground. Ada misalnya Metallica Master of Puppets tuh gambar makam salib-salib, kemudian ada tali, ada tangan di atasnya yang mengendalikan, artinya pesan bahwa itu adalah mereka sebenarnya ya puppets gitu loh, boneka yang dikendalikan oleh kekuatan politik untuk killing people kan gitu. Jadi menikmati artworknya. Nah kemudian kalau kita bicara artwork kita butuh medium. Nah medium yang paling satisfying itu ya vinyl kan. Vinyl kan besar ya. Itu kalau album-albumnya Yes tuh bikinannya Roger Dean tuh kan sangat fantastis ya. Gambarnya, lukisannya indah gitu. Itu yang kemudian ya akhirnya nggak ada selesainya juga gitu, berusaha mengumpulkan satu-satu, dan tantangannya lebih berat masa lalu lah ya, karena kita harus ke record store, ke toko musik kan, toko kaset. Seringkali di sini nggak ada gitu loh, karena toko kaset, toko apa kan istilahnya tergantung si owner tokonya itu kulak atau tidak. Kan ada salesnya. Mungkin album itu keluar di Indonesia, tapi si toko kaset di sini nggak kulak, nggak beli. Akhirnya kita nggak punya itu. Gitu. Atau yang kalaupun dia beli, mungkin hanya beli 3 atau beli 4, kita nggak kebagian. Kita kan nggak pernah tahu. Karena kita kayak saya dulu ke toko kaset tuh seminggu sekali. Setiap minggu saya beli waktu saya SMP itu 5.000. Jadi uang saku saya, kalau teman saya Harlan Bur itu dia bikin istilah jajan rock tuh, saya udah jajan rock dari dulu tuh. Uang sakunya saya mending menahan nggak beli bakso, nggak beli somai dan lain-lain untuk beli musik gitu. Jadi secara ekonomi juga sama kayak kita keluarin uang buat beli barang. Nah itu dia, makanya ada prioritas. Dulu kita mengenal prioritas karena apa? Album kan banyak, tapi kan APBN terbatas. You mau beli Guns N' Roses, atau mau beli Judas Priest, atau mau beli Def Leppard, semuanya kepingin kan. Tapi anggarannya berapa? Anggaran bicara juga. Kan hari ini nggak ada anggaran kalau Spotify. Tapi ada yang hilang dari Spotify. You nggak ngerti artworknya. You nggak ngerti teknisnya, rekamannya di mana gitu kan. Seringkali remeh, tapi sebetulnya juga informasi yang penting ya. Misalnya ini gitaris ini pakai apa sih, pedalnya apa gitu kan. Kita jadi tahu brand Alesis lah, ada Tama, ada Sonor gitu. Beli barang kaset, VCD, DVD atau vinyl itu kan juga harus punya perkakasnya nih Mas. Perkakasnya harus dirawat.
headnya gitu. Iya, iya. Deck tuh headnya gitu. Kalau orang dulu kan paham tuh bagaimana ngerawat headnya lah minimal gitu. Terus juga spare part headnya gitu kan yang bikin dia berjalan tuh relatif banyak gitu. Sekarang kan kurang tuh. Itu kesulitan nggak ngerawat perkakasnya? Untuk hari ini dibilang sulit banget sih, nggak selalu, masih ada yang orang masih bisa benerin lah. Cuma mungkin konteks kalau kita bicara 30 tahun yang lalu, kalau rusak, tempat benerin banyak. Terus alat playernya itu juga dulu kan, ya kita nggak generalisasi ya, tapi kayak kita bilang mahasiswa aja lah. Salah satu fitur wajib di kamar mahasiswa ya mini kompo kalau tahun 90-an. Udah kayak kita sekarang punya HP, itu satu-satunya hiburan karena orang pasti dengerin radio, ada pemutar kasetnya dan sebagainya. Kalau yang mungkin kelas menengah bawah juga tersedia player yang kualitasnya mungkin nggak begitu bagus juga ada gitu. Dan tukang servisnya juga masih banyak gitu. Hari ini kan mungkin tukang servisnya apa yang masih bisa benerin itu kan nggak banyak ya. Itu saya sih tantangannya kalau hari ini. Tapi player juga sekarang kalau saya lihat juga udah banyak yang baru sekalipun, kayak turntable tuh untuk muter vinyl juga banyak yang baru. Muter kaset juga ada gitu. Oke, terus tadi tuh soal jadi tetap mengkoleksi karena menyukai, karena ingin mencintai karena harus memiliki kan. Dalam perolehan karya itu gimana? Ada soal rarity itu kemudian dikejar dan mau bayar mahal gimana? Dalam konsep pemikiran kolektor. Ya dulu mungkin karena kita kepingin sedekat mungkin, setahu mungkin itu ya. Kalau saya kembalikan refleksi saya tahun 90-an ketika saya beli Oasis, beli apa ya, itu kita kan pingin dapat sesuatu yang original, yang lebih utuh gitu. Gini, 90-an itu compact disc ada di Indonesia tapi impor. Orang beli di sini tuh rekaman kaset pita, lisensi. Compact disc dengan kaset beda, karena dia gambarnya lebih lebar. Dia buat saya lebih original karena dia buatan Jerman gitu, imported. Dan lebih compact disc itu kan dengan asumsi playernya bener, dia lebih presisi speednya gitu. Kalau analog seperti kaset pita itu kan tergantung player Anda bisa kecepatan, dia lebih prone, lebih rawan terhadap kerusakan pita gitu. Nah itu memang sulit ya memutuskan juga, karena sekali lagi keputusan kan akhirnya juga tergantung anggaran. Nah mencari yang langka itu seringkali kan beberapa album nggak masuk sini gitu, nggak masuk di Indonesia. Jadi beli sampai ke luar negeri juga nih? Ya dulu ada model trade ya, trade itu barter sama orang di luar, atau mencari di second hand market di Jakarta itu, misalnya di Jalan Surabaya kalau dulu ya. Karena kan apalagi kota besar kan bisa jadi apakah dia terbawa oleh orang asing, ekspatriat dan sebagainya, kemudian dia nyasar seperti itulah, banyak kejutannya ya. Kalau hari ini kan nggak perlu sesusah itu, karena pedagang juga udah jualan di media sosial kan. Tapi ya seperti zaman dulu tuh kita mesti ke toko kaset, ke toko musik. Ya seperti saya bilang tadi, saya nggak dapat di sini, dapatnya di Surabaya misalnya. Atau kita mesti nitip orang. Atau kalau kita mau dengerin untuk mengambil keputusan, kita mesti bermain ke rumah teman kan gitu. Kalau hari ini kan ya kembali lagi ya, semua media portal-portal itu bisa membantu kita mendengarkan itu. Kalau dulu misalnya saya kepingin punya Iron Maiden nih, tapi anggaran saya nggak ada gitu. Saya udah habis buat Poison sama Def Leppard misalnya gitu. Itu ini punya Iron Maiden dan saya bermain, ada interaksi, berkunjung ke dia. Oh dia punya album ini, album itu, ada respect gitu. Hari ini kan itu nggak ada, dan mungkin sebetulnya ya juga mungkin tidak perlu ada lah. Gitu, jadi itu mungkin kekonyolan masa lalu, tapi ada interaksi yang tercipta, ada komunitas dengerin gitu.
Karena sekali lagi kita nggak mungkin bisa, uang saku kita kan tidak akan mungkin cukup. Atau kalau kayak saya mungkin ekstrim karena dicukup-cukupin. Jadi saya akhirnya kan politik anggarannya kan saya nggak beli jajan, nggak beli baju, yang penting beli ini gitu. Beli compact disc. Tahun 90-an tuh 30.000 ya. Saya beli compact disc itu tahun 91, saya umur 16 tahun tuh. Di Surabaya harganya 25.000. Untuk dolar yang saat itu hanya 2.000 ya. Dan saya belum punya player compact disc. Tapi saya sangat ingin punya Halloween tuh, album Pink Bubbles Go Ape. Saya udah punya kaset pitanya. Tapi ini artworknya kan ini nih, saya bisa tunjukkan nih. ini CD saya pertama nih. Pink Bubbles Go Ape nih. Nah itu kalau kaset pitanya kan hanya sampai segini kali ya. Nggak utuh gitu. Ini buat saya lebih menarik gitu, merangsang punya gitu. Dan ini adalah made in Jerman, buatan Jerman. Ini betul-betul pertama ini seharga 25.000, terus di Surabaya saya dapat. Berapa itu? 25. Terus tanpa saya nawar, si babahnya yang punya toko itu, ya udah buat kamu 22,5 deh gitu. Saya beli, saya belum punya player apapun, tapi saya pingin punya album itu. Itu bukan second market ya? Bukan, itu new. And then puluhan tahun kemudian saya dapat ini yang Japan nih. Ini kan di kalangan kolektor juga Japan, rilisan Jepang itu juga punya keistimewaan karena secara materi lebih bagus ya. Papernya, case-nya ini yang mikanya, dan juga biasanya ada bonus track yang nggak ada di rilisan Eropa. Seri Jepang ini dapat berapa? Nah kalau sekarang ini saya lupa nih, tapi pedagang hari ini itu dia banyak beli lot ya, ngimpor gitu. Dari sana sebenarnya tidak terlalu mahal, dan di sini dijual secara bid, secara lelang. Nah open bidnya berapa tergantung pedagang itu. Dia bisa mulai ini open bid mungkin dari 30 gitu. Nah saya lupa kalau ini berapa. Tapi saya sih biasanya dapat di saya ngebid misalnya ini 40, kalau 70 saya bid, tapi ada yang sampai 130 saya udah nggak ikut lah gitu. Kecuali beberapa album yang saya memang kepingin banget punya ya, saya bisa yang mendekati 200 juga saya bid, atau 200 sekian mendekati 250 gitu. Lagu siapa yang berani ngebid di sampai segitu? Yang terakhir sebetulnya ini nih, termasuk ini Piringan Hitam Kus Bersaudara ini ya, tanpa cover. Ini di angka 200.000. Mahal nggak? Menurut saya nggak, karena kalau ada covernya ini bisa 700, 1 juta kali. Jelek-jeleknya pasti 500. Tapi saya beli juga karena ya saya harus punya gitu. Dengan punya ini saya tidurnya nyenyak. Walaupun saya materinya udah punya, ini kan lagu-lagu ini sebetulnya aslinya dalam format vinyl 7 inci, lebih kecil, ada di situ. Lagu-lagu vinyl 7 inci, isinya cuma 4 laguan lah gitu. Kemudian dikompilasi menjadi besar begini, 12 inci. Di format kaset juga ada, saya punya kasetnya double 5 apa double 6 gitu. Satu album itu? Iya. Kus Bersaudara. Karena eksotis gitu lah. Apa yang membuatnya eksotis? Ya karena teknologi terbatas. Orang bilang kalau dengan ukuran hari ini mungkin nggak bagus suaranya, tapi ya eksotik. Karena gini, waktu itu kan kita nggak bisa kembali ke masa lalu, apalagi masa lalu yang kita tidak pernah mengalami, before we were born. Tapi suasana kan bisa dihadirkan. Jadi kalau kita muter ini, kita bisa feels like in the 60s misalnya gitu. Begini tuh rasanya jadi hidup di 60-an dengan teknologi yang paling maju hari itu. Dengan ekspresi berkesenian, berbahasa seperti itu gitu. Ini kan di media sosial lagi tren juga nostalgia. Sekarang meminjam nostalgia orang dulu gitu. Mungkin generasi sekarang juga tidak pernah mengalami kan mereka gitu.
sama seperti saya mungkin sebelum 80 kan saya belum lahir gitu. Hmm. Nah, barang-barang koleksi gini permintaannya tinggi nggak? Permintaan tinggi. Ya, misalkan ada yang mencari Mas Panura itu ya, postingan di media sosial gitu koleksi. Ya selalu ada begitu, selalu ada yang berusaha, kadang-kadang menawar beli gitu dan sebagainya. Tapi kadang-kadang juga saya lepas juga, tapi jarang sekali ya. Kalau nggak dituker gitu, tapi jarang. Saya sih karena saya memang nggak fokus untuk jual gitu. Tapi kalau ada yang pengen banget jual lah ya. Not really. Tapi kadang-kadang memang saya bukannya tidak pernah menjual, saya pernah tapi dalam skala frekuensi yang sangat rendah gitu. Karena nggak apa-apa punya double juga nggak masalah. Saya kalau kaset Kus Plus tuh double 6, double 7 udah biasa. Itu yang membuat Mas Panura ini di antara kolektor kaset CD vinyl itu ini ya apa disebut sebagai orang yang pelit gitu. Bisa dibilang gitu. Enggak, kalau pelit sih tidak ada kosakata di antara kolektor. Itu normal. Kolektor itu harus pelit. Mengumpul itu harus pelit. Tapi dia mesti inilah kadang-kadang solidaritas, kadang-kadang saya punya ya udah deh bawa deh gitu. Ntar juga dapat lagi gitu. Itu ada proud juga begitu. Tapi yang pasti gini, yang mungkin kalau saya boleh memodifikasi pertanyaannya adalah, dan saya memberikan jawaban begini, seringkali saya membeli satu album itu nggak cuma satu, tapi karena ada beda rilisan gitu ya, ada rilisan Indonesia, ada rilisan luar gitu. Rilisan Indonesia bisa jadi mahal juga di kalangan kolektor. Saya lupa apa ya, kaset apa gitu ya. Karena secara umum di dunia nggak dikeluarin dalam bentuk kaset. Di Indonesia kan masih tahun 2000-an awal masih kaset gitu. Jadi dia jadi buruan juga di kalangan kolektor. Saya juga nggak selalu mengikuti itu, wah ini mahal gitu, kemudian saya beli juga enggak. Tapi ada juga seperti album yang saya beli lebih dari satu, karena ada yang rilisan Amerika, ada yang rilisan Jerman, rilisan Jepang, terutama kayak tadi ya. Jepang tuh daya tariknya jelas tuh. Umumnya ada bonus track. Artinya apa? Kalau Anda punya rilisan Jerman, Anda kalah sama saya dong. Saya lebih tahu dari Anda satu lagu yang di koleksi Anda nggak ada gitu. Selain itu kan kalau Jepang itu kan ada obi ya. Obi itu kertas Jepang ini ya, yang singkat cerita dia informasi singkat mengenai album itulah gitu. Itu yang menjadi menarik ya, collectible lah gitu. Ada juga yang ya kadang-kadang edisinya spesial gitu, ada remaster gitu. Remaster tuh ada bonus track, ada outtakes-nya. Outtakes tuh lagu-lagu yang tadinya nggak diambil, track keberapa gitu kan. Kadang-kadang kan sebenarnya kalau kita punya satu album ya 12 lagu, itu yang kita akrabi. Padahal sebetulnya dari 12 lagu itu, setiap lagu itu ada berbagai versi tag pengambilan yang akhirnya nggak dikeluarin. Jadinya dia menjadi unik gitu. Ya beberapa kesempatan memang saya udah ada keterlibatan untuk itu ya. Mungkin yang bisa disebut beberapa kali itu saya terlibat dalam spinning itu spin muter ya, muter musik vinyl itu berapa kali ya, 3 kali kali ya, sama komunitas, bukan komunitas ya, record store, tapi juga dia punya aktivisme untuk preservasi musik tuh, Westside Music Bali, berbasis di Bali. Dia spinning, pernah ngadain Central Java Vinyl Tour Jawa Tengah, Jogja. Di Purwokerto juga main, kita putar di kafe gitu sambil bahas seputar koleksi vinyl album Indonesia misalnya gitu. Karya saya juga arsip-arsip audio juga kebetulan saya punya, misalnya seperti Dara Puspita yang saya agak banyak.
itu juga dipakai untuk ke media ya, Metro TV Melawan Lupa. Kebetulan ada di penguasaan saya, tapi digitalnya ya, karena secara fisik udah di tangan kolektor sekarang. Tapi intinya apa ya, dia memberikan informasi baru, artefak yang sebetulnya masih ada lah gitu. Itu juga jadi bahan audio dalam dokumenter dan juga dalam artikel tulis juga terpakai Itu tulis di mana? di majalah Rolling Stone. Kemudian juga terpakai oleh Yayasan Irama Nusantara juga memakai ya. Dan juga dikolaborasikan sama Lokananta, juga dipakai di eksibisi di Lokananta. Dia ada booth yang menampilkan audio, itu juga source-nya dari saya, foto dan sebagainya. Artinya pekerjaan koleksi ini memang apa ya, punya marwahnya sebagai penjaga karya ya sebenarnya. Sebetulnya iya, menjaga karya. Kenapa ya, dan kenapa kita melakukan itu ya, mungkin altruisme aja sih sebetulnya ya, karena kita itu bisa memberikan, kita itu happy. Sekali lagi, kalau kita itu happy itu kan nggak ketika kita mendapat sesuatu. Orang kan pursuit of happiness kan, mencari kebahagiaan hidup ya. Bahagia itu kan, happy itu kan nggak ketika dapat sesuatu, tapi juga ketika bisa memberi sesuatu kan gitu. I give, therefore I live kan gitu. Saya memberi maka saya hidup kan gitu. Bukan I give, the reason I live lah tagline. Dengan memberi itu aku hidup. Memang kita memberi sesuatu untuk tugas kemanusiaan mungkin gitu seperti itu. Memang soal tadi Dara Puspita ya, Manuel ini di media sosial ya, di Facebook, kalau kita jelajahi ya, dari banyak postingan dari tahun berapa itu selalu terkait dengan Dara Puspita. Ada kedekatan apa dengan Dara Puspita sebenarnya? Ya sebetulnya 20 tahun yang lalu ya, tahun 2005 ketika saya pulang dari Australia, dan saya belum koleksi musik Indonesia seperti ini, dan jumlah koleksi saya juga nggak banyak-banyak amat. Saya ketemu orang namanya Haryono, dia kolektor di sini. Dia klaim dia punya sekitar 15.000 koleksi, dan saya percaya, saya pernah ke rumahnya lah ya, berkarung-karung vinyl. Nah dia itu dipercaya untuk mengelola radio, acara radio, dan dia nalurinya dia memutar sesuatu yang tidak pernah orang dengar, bootlegs, kemudian album-album yang dari artis yang sudah forgotten, terlupakan gitu. Jadi bukan artis-artis itu aja gitu, lagu-lagu lama yang itu lagi, Sepanjang Jalan Kenangan lagi, Layu Sebelum Berkembang lagi, tapi dia putar album-album yang musisi yang mungkin sudah forgotten. Nah itu eksotik gitu saya, dan salah satu yang dia putar itu Dara Puspita. Nah saya baru tersadar saat itu sebenarnya rekaman di Indonesia itu sudah ada ternyata ya, di tahun 60-an selugu itu saya baru sadar. Saya pikir dulu nggak ada, karena saya memang orientasinya dulu kan hard rock, Led Zeppelin lah, Yes, Genesis misalnya, seperti itu. Ternyata kita punya eksotisme sendiri di Indonesia itu, dan kita juga sudah tercapture dalam recording gitu loh. Nah yang membuat saya tertarik itu sebetulnya karena dengan keterbatasan teknologi, dengan keterbatasan resepsi masyarakat terhadap rock and roll dan musik keras saat itu, ada entitas band perempuan yang berasal dari kalangan biasa aja, tidak
bukan anak sekolah musik dan sebagainya, tapi mereka bisa bisa punya fanbase yang besar di seluruh Indonesia. Perempuan juga dia memainkan alatnya sendiri yang sangat maskulin ya, drum, electric guitar, Fender Stratocaster itu kan sangat maskulin ya. Apalagi untuk tahun 60-an ya, pertengahan 60, akhir 60. Nah, ada fenomena itu di tanah air ya, ketika mungkin setiap kota nggak seluas kota hari ini gitu loh. Ketika aktivitas manusia belum sepadat dan sehektik hari ini, saat itu sudah ada entitas musik yang touring band yang touring kemana-mana throughout the nation gitu, keliling Indonesia dan kemudian di kawasan ya, di Thailand, Singapura, Malaysia. Ya kalau kita anakronis nggak mengingat konteks waktu ya mungkin hal biasa. Tapi kalau melihat hari itu ya, long before saya sendiri terlahir, mereka sudah demikian di resepsi, diterima. Itu kan dengan penerimaan masyarakat yang belum seterbuka hari ini kan suatu pencapaian, dan survive di Eropa juga gitu tanpa sponsor, recording di CBS London, Decca Netherlands, itu kan sesuatu. Nah, jadinya saya tertarik untuk, tapi di sini jadi hilang, maksudnya nggak ada, orang nggak tahu jejaknya. Kenapa? Bisa jadi spekulasi saya karena labelnya juga sudah nggak ada, nggak diproduksi ulang, nggak kayak Kus Plus ya. Kus Plus sendiri kalau kita mau kritikal, sebenarnya era Kus Bersaudara juga nggak muncul, cuma Kus Plus kan masih beruntung, Kus Bersaudara masih beruntung lagu-lagunya direkam ulang di era Kus Plus misalnya. Darah Puspita kan enggak, jadi mereka itu forgotten, terlupakan. Jadi kayak ada suatu panggilan. Terus setelah itu akhirnya melakukan banyak penulisan tentang Darah Puspita. Ya pertama archiving juga ya, mengarchive dari majalah dan sebagainya. Dan mungkin jalan Tuhan kalau orang mau pakai POV religi ya. Saya berjumpa dengan ex prodinya. Ya sebetulnya bukan Rodi, tapi saat itu kan nggak ada pembagian kerja yang jelas ya, apakah manajer, apakah teknisi, semua saat dikerjakan satu orang itu. Namanya Handianto. Jadi ketika itu saya menjadi, ketika itu komunitas ya katakanlah kolektor peminat musik itu kan saat itu platform yang tersedia itu Yahoo Groups ya, mailing list orang bilang. Nah di situ saya mengenal beliau, dan dia memang sedang mencari orang untuk dia warisi segala arsip soal Darah Puspita itu. Jadi saya kuras juga isi otaknya, karena dia juga pernah menjadi teknisi, roadie, manajer, fungsi manajerial Kus Bersaudara juga. Dari Handianto itu kemudian akhirnya singkat cerita kan kebetulan saya juga studi di Belanda kan, jadi kedua orang Darah Puspita juga di Belanda, jadi saya bisa berjumpa gitu, kemudian mendokumentasi juga kan. Jadi ini ya fungsi risetnya untuk pribadi sebenarnya. Enggak, saya tidak pernah untuk pribadi, tapi dalam mindset saya, seingat saya ya, sejujur saya punya kesempatan untuk itu. Saya tidak ingin menikmatinya sendiri, dan teknologi di sekitar saya memungkinkan untuk itu. Jadi ketika saya punya kesempatan itu, dengan penuh kesadaran memang saya harus documenting. Ini broadcast yourself di YouTube. Ya saya upload aja hasil interview supaya diskusi apapun, informasi apa yang menjadi pertanyaan saya pribadi maupun mewakili pertanyaan umum kan terjawab dari primary source-nya. Siapa tahu berguna, dan memang akhirnya berguna kan, setidaknya dipakai untuk beberapa media oleh Metro TV misalnya. Siapa tahu suatu saat juga ada yang disertasi soal itu kan, kita nggak ngerti. Saya sudah menyediakan. Termasuk Synchronize Space itu sumbernya dari Mas Manunggal.
saya nggak mengklaim begitu ya, tapi bisa jadi karena Dara Puspita itu terangkat lagi ya, terdeteksi lagi oleh newer generation, generasi lebih baru kan. Keberadaannya juga mulai terungkap, maksudnya lebih mudah dikontak dan sebagainya. Akhirnya, tapi secara formal sih saya nggak pernah istilahnya terlibat dalam tampilnya mereka, enggak. Tapi bisa jadi karena kerja-kerja documenting saya, archiving saya mungkin itulah ya, mereka bisa tampil lagi setelah 50 tahun bubar. Bubarnya tuh bubar tahun 72, tampil di Synchronize 2022. Nah kebetulan waktu mereka berlatih kembali dalam satu band, saya mendatangi untuk mendokumentasi itu latihannya. Ya juga sebenarnya dengan kesadaran ini perlu didokumentasi bagaimana Dara Puspita itu berlatih. Kalau penampilannya di panggung mungkin saya kira panitia juga ada punya lah ya. Mereka punya seksi tersendiri untuk secara profesional merekam gitu. Tapi kalau dokumen latihan itu masih ada, nanti kita sambil lihat itu ya, pop-up itunya. Itu mereka masih lancar ya? Masih. Karena saya hadir sendiri di situ kan, kebetulan saya ada kerja akademik di Solo, kemudian mereka di Mojokerto, saya beli tiket ke Mojokerto dan turut stay dengan mereka 2 hari ya, dan saya ikut nonton latihan. Jadi suatu privilege ya buat saya berada di rehearsal latihan band yang mungkin terbesar di Indonesia tahun 60, 70 awal sampai 72 lah. Dan mereka masih oke mainnya itu, ibu-ibu, nenek-nenek itu. Ini sepanjang hayat mereka itu bermain musik ya? Masih rata-rata masih bermain, hanya satu yang ya sudah totali jadi ibu rumah tangga, tapi masih bisa main rhythm gitar. Tapi kayak gitar playernya Bu Titi AR itu juga masih main di Belanda, masih main. Drummernya juga masih occasionally main juga. Tapi mereka main kembali dalam satu band itu kan udah 50 tahun lewat. Umur saya aja saat itu belum 50 tahun. Jadi saya menyaksikan latihannya band yang ketika bubar aja saya belum lahir gitu. Nah, artinya kalau ada kita tarik ya titik-titik temu antara bagian produksi, ekosistem musik, kemudian juga keberadaan para musisi gitu. Dalam album itu Indonesia punya cita rasa di dalam bermusik gitu. Itu gimana? Mas Manuel bisa merefleksikan dalam penjelasan seperti apa ya? Aku kurang menangkap pertanyaan. Titik-titik temu antara kerjaan koleksi Oh gitu ya. musik, kemudian ekosistem. Jadi gini nih, art itu kan seni. Orang seni itu mereka tidak bisa mengerjakan sendiri semuanya ya kan. Dalam era fisik juga artwork dikerjakan orang lain, mereka butuh. Hari ini dengan situasi industri yang sudah berbeda juga mungkin lain juga. Misalnya nih, dia nggak mungkin, ya ada memang artis yang menggarap sendiri, digambar sendiri oleh musisinya, kayak Seringai dia gambar artworknya sendiri, bikin merchandise-nya digambar sendiri dan sebagainya. Naif. Naif. Ya artwork sendiri, merchant sendiri. Aku nggak begitu ngerti itu, tapi artinya sebetulnya perannya komunitas itu juga penting. Sejak jauh dari dulu sih sebetulnya kayak band Shark Move itu juga ada yang duitin juga di komunitas itu, di Baguram Chan namanya dia. Jadi istilahnya penyandang dananya lah. Shark Move itu dia. Jadi keluar 12 inci vinyl yang dikerjakan sendiri, dipasarkan sendiri gitu. Itu kan perlu apa ya?
perlu community untuk itu. Kebetulan kayak saya kemarin misalnya dia ada band lokal Purwokerto Santet, ada undangan ke Norway dan Sweden. Ya kita ikut sama-sama lah mengupayakan supaya berangkat dengan resource yang kita punya. Mungkin mereka nggak punya, bukan karena kita hebat, kebetulan kita punya akses, punya resource kan nggak harus uang ya, tapi social capital mungkin kita punya daripada mereka gitu. Dan kalau kita care kan kita kasih, we contribute. Karena itu gitu, nggak ada pamrih aku sekian persen kan enggak gitu. Karena jadi musik itu tercipta kan sebetulnya not just the artist gitu, bukan karena si artis, tapi support dari komunitas itu juga penting. Bahwa artis itu membawakan karya adalah persoalan dia bisa melenting, bisa muncul. Iya. Tapi kan artinya kalau seperti era sekarang ya, ketika seniman tuh nggak bisa menggantungkan ke korporat besar, makanya kan halayak kita perlu karya seninya, kita appreciate bisa menikmati itu supaya hidup kita lebih bermakna, supaya kita bisa punya bahan refleksi yang lebih, supaya kita bisa melihat dunia dengan cara yang lain, lewat musiknya, lewat liriknya. Tapi kan kita juga berkepentingan untuk membuat mereka tetap supporting kehidupan kita lebih kualitas. Maka kita support misalnya membeli merchandise, datang ke konser, beli tiket, supaya mereka to keep them alive gitu loh. Kan gitu. Mereka kalau nggak ada panggung juga nggak hidup. Mungkin ya. Oke, nah ini baru setelah ini masuk ke pertanyaannya Iqbal tadi. Ada nggak dengan koleksi sekian banyak karya gitu? Artinya suasana hati bisa disesuaikan dengan irama yang mengiringi gitu. Oh pasti. Jadi Bisa ini ya, pengalaman pribadinya gimana? pengalaman pribadi gini ya, tanpa bermaksud menyombong karena saya selalu meminjam tagline film kolosal zaman dulu, Di Atas Langit Ada Langit. Orang bilang koleksi saya banyak, wow yang lebih gemblung dari saya banyak. Gemblung tuh gila, yang lebih gila dari saya kan banyak. Cuma sering kali, itu nggak cuma sekali, puluhan kali. Saya mau muter apa nih, ribuan, ini kan data secara ilmu, data kan ini data kan, piringan hitam mas. Saya akhirnya nggak bisa muter apa-apa. Melihat mau ngambil ini udah terlalu bosan, mau ngambil yang ini terlalu keras, yang ini serem. Itu sering begitu. Banyak yang masih segel album yang saya punya, belum pernah saya dengerin sama sekali. Karena yang penting saya punya datanya dulu. Baru ketika data itu saya butuhkan, saya panggil kan gitu. Misalnya nih, di koran ada, wow sekian puluh tahun Club Project. Club Project ya, aku punya, aku ambil datanya, putar gitu. Aku sudah tahu lagu-lagunya, tapi ketika dapat background information-nya, mungkin apresiasiku lebih lain dari itu. Demikian juga kayak artis yang mungkin kita anggap kacangan, lagunya murahan, tapi ternyata ada proses yang dalam di balik itu dari interview. Kita tidak lagi sama melihat karya itu gitu loh. Ya misalnya sederhananya contohnya ada Ungu ya. Ungu kan secara umum kan lagunya kan komersil gitu ya. Tapi ketika kita di balik itu ada perjuangan yang sangat berat itu. Mari. Itu apresiasi bisa jadi lain. Kayak Kangen Band juga begitu. Kangen Band kan secara umum ya, maksudnya bukan secara umum ya, banyak dicibir orang. Tapi ketika kita tahu bagaimana struggle-nya itu, apresiasi bisa jadi lain. Dan Kangen Band di kalangan kolektor sekarang mahal. Iya. CD-nya itu mahal. Di atas 100 kali gitu.
Iya, bisa nembus di angka 200 dan sebagainya. Ya karena sebenarnya hukum ekonomi aja. Kita tidak pernah tahu. Mungkin suatu album yang dulunya nggak laku, sekarang karena terlalu avant ya, terlalu maju, nggak laku gitu. Nah ketika taraf apresiasi orang itu sudah masanya, dia dicari, barangnya nggak ada. Itu kayak albumnya Rara Ragadi, yang bisa sampai jutaan. Atau Guru Gipsy yang kemarin muncul lagi di panggung ya setelah puluhan tahun. Itu kan memang konon diproduksi hanya 5.000 keping. Dan secara umum kan nggak bisa didengarin orang awam lah gitu. Tapi dengan sekarang musik mulai banyak eksperimen dan sebagainya, perkawinan musik etnis dengan populer dan sebagainya, ini bisa diterima dan menjadi permata lah gitu, jadi dicari gitu. Nah, kalau di antara koleksi yang Mas Pamunggal punya itu, lagu Indonesia yang paling langka yang di sini ada itu apa? Kalau dibilang langka banget sih mungkin sulit ngomongnya ya. Tapi yang tidak terlalu mudah diketemukan lah, saya mungkin pakai istilah begitu aja. Atau yang sangat sangat kompetitif di dalam perdagangan atau di kalangan itu ya, misalnya kayak mungkin seperti Kus Bersaudara yang awal-awal tuh ya. Walaupun harganya, karena mungkin supply-nya juga agak banyak, jadi harganya ya mungkin vinyl 7 insinya mungkin sekarang hanya 150-200 ribu gitu. Tapi yang 12 insinya juga bisa jadi kalau good condition tuh 1 juta gitu. AK ya, Apotik Aliasin tuh Cok Harahap itu juga secara umum juga mahal. Ya karena sebenarnya musiknya musik rock juga kan, walaupun ada 1-2 yang komersil, tapi secara umum kan dia rock yang sangat segmented kan. Artinya jangan berharap jualan banyak dari rock. Cuma saat itu kan bisa rekaman, dan sekarang jumlahnya juga nggak banyak, itu yang kemudian hukum ekonomi berjalan, supply and demand itu, AK, SAS dan sebagainya itu. Guru Gipsy yang tadi saya sebutkan itu juga kasetnya juga mungkin sekarang di kisaran 500. Ada di sini. Ya ada 4 apa 5 ya. Itu makanya saya kalau walaupun udah punya Guru Gipsy 1 gitu, kalau nemu di pasar harganya 20.000 kenapa nggak saya beli kan gitu. Ya itu motif ekonomi mungkin bicara ya, investasi kayak apalah, atau mau saya wariskan ke anak atau apa. Tapi ya bodoh aja kalau ada barang mahal nggak diambil, kalau dalam kan kira-kira seperti itu. Sebenarnya economic thinking aja, berpikir ekonomi aja. Karena tahu ya, masa itu dibilang mahal gitu ya. Ya ada yang karena motif ekonomi itu pasti ada. Kayak emang belum punya seperti ini nih saya ini. Ini kayak God Bless yang ini nih, ini masih ada harganya, malah ini saya dapatnya nih 120.000. Karena dia memang ya sekali lagi supply and demand-nya kan nggak banyak. Jadi 120 itu ya mahal nggak ya untuk God Bless yang album Huma di Atas Bukit itu ya nggak mahal. Apakah penting ya buat newer generation yang cukup dengan digital, ngapain cari MP3-nya lah, apa cari Spotify-nya kali gitu.